Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Prof, and good afternoon, Ma'am, and my classmates. So, we are from Group 6, mata kuliah perkembangan peserta didik, yang akan membahas mengenai perkembangan emosi pada peserta didik. Okay, before we start our material, so introduce my group's member, and the first it's me, Fitriana Fauzia, as moderator and the first speaker. And my partner is Sri Wahyu Nadia as the second speaker, and the last partner is Muhammad Afrian, the third speaker. Oke, guys. Nah, baik teman-teman sekalian mungkin bisa melihat pada slide di belakang saya ya. Di situ ada gambaran umum mengenai pentingnya perkembangan emosi bagi seorang peserta didik. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Nah, jadi teman-teman, definisi perkembangan emosi. Nah, sebenarnya perkembangan emosi itu apa gitu. Nah, jadi teman-teman, perkembangan emosi adalah proses di mana seseorang ataupun peserta didik belajar untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam mengelola atau memahami emosinya mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman, jika kalian melihat ada seseorang yang telah belajar untuk mengelola emosinya mereka sendiri, itu artinya mereka sedang dalam tahap perkembangan emosi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke teori-teori nih. Nah, jadi alhamdulillah grup saya sudah mengumpulkan beberapa teori-teori mengenai perkembangan emosi. Nah, yang pertama adalah teori Piaget. Nah, jadi teman-teman, perkembangan kognitif anak memengaruhi cara mereka memahami dan mengelola emosi. Nah, seperti minggu lalu, kita telah mendengarkan presentasi kelompok lain mengenai perkembangan kognitif. Nah, jadi teman-teman, ternyata menurut teori Piaget, perkembangan kognitif ini sangat-sangat memengaruhi peserta didik ataupun seorang anak dalam mengelola ataupun memahami emosi mereka sendiri. Nah, contohnya nih, pada tahap operasi Kongcal. Nah, jadi anak itu mulai memahami emosi mereka dan orang lain dengan lebih baik, seperti itu. Teori yang kedua yaitu teori Erikson atau tahapan psikososial. Nah, jadi teman-teman, Erikson mengemukakan pendapat pribadinya bahwa ternyata individu itu melalui serangkaian tahapan psikososial yang menentukan kepribadian mereka. Nah, jadi teman-teman, contohnya ini pada tahap masa kanak-kanak awal atau maybe umur 5-6 tahun ya. Nah, jadi teman-teman, terjadinya konflik dasar awal adalah antara kepercayaan dan ketidakkepercayaan. Nah, jadi konflik awal ini, yaitu kepercayaan dan ketidakkepercayaan ini membuat individu itu belajar untuk memahami dan mengontrol emosi mereka sendiri, seperti itu. Kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori attachment by John Bowlby atau dari John Bowlby. Nah, jadi teman-teman, John Bowlby menekankan pentingnya hubungan emosional antara bayi dan figur perawat atau ibunya sendiri. Nah, jadi dalam membentuk perkembangan emosi anak. Nah, jadi teman-teman, ternyata ibu kita, orang yang merawat kita juga sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi seorang anak ataupun peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori perkembangan sosial emosional by Daniel Goleman. Nah, jadi teman-teman, Daniel Goleman menyoroti kecerdasan emosional sebagai faktor penting dalam kesuksesan hidup. Nah, jadi Goleman menekankan pentingnya mengenali, memahami, mengelola dan menggunakan emosi secara efektif dalam interaksi sosial dan pencapaian tujuan. Jadi Goleman ini sangat-sangat dia ini sangat menyarankan agar kita menggunakan emosi secara efektif, guys, biar tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang akan terjadi di kemudian hari, seperti itu. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori sosial by Albert Bandura. Jadi teman-teman, Bandura ternyata menekankan pentingnya peran observasi ataupun lingkungan dalam pembelajaran sosial dalam perkembangan emosi, teman-teman. Jadi teman-teman, anak-anak belajar bagaimana caranya mengungkapkan emosi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita melangkah ke last theory atau teori terakhir pada materi kita pada siang hari ini. Nah, jadi teman-teman, teori terakhir yaitu teori temperamen by Thomas and Chess. Jadi teman-teman, teori ini mengidentifikasi 9 karakteristik temperamen pada bayi. Dimulai dari aktivitas ritmik, ritme, kualitas mood, daya tahan, daya perhatian, toleransi, ambisi, intensitas, dan juga responsibilitas. Nah, jadi teman-teman, 9 karakteristik ini membantu memahami perbedaan individual dalam respon terhadap lingkungan dan pengalaman. Nah, jadi teman-teman, teori ini maksudnya
Jadi ada 9 karakteristik temperamen yang dimiliki oleh bayi ataupun seorang anak. Nah, jadi teman-teman, ke-9 karakteristik ini membantu seseorang untuk mengidentifikasi bahwa ternyata perkembangan emosi yang dimiliki setiap anak itu beda-beda, seperti itu. Kita melangkah ke materi kedua, yaitu tahap perkembangan emosi dari bayi sampai tahap dewasa. Baik, saya akan mengundang saudari Sri Wahyunadia untuk memaparkan materi ini. Dengan hormat saya persilahkan. Okay, fine. Thank you for the opportunity. I am Sri Wahyunadia as the second speaker. Okay, this time I will to explain the next material, yaitu tentang tahapan perkembangan emosi. Nah, yang mana tahapan perkembangan emosi ini ada banyak tahap-tahapnya, mulai dari bayi ke balita sampai umur 0 sampai 2 tahun, yaitu tahap awal sensitivitas terhadap emosi dasar seperti kebahagiaan, kesedihan, dan ketakutan, dan juga berkembangnya hubungan attachment dengan figur perawat yang memberikan dasar untuk kepercayaan dan rasa aman, dan juga mulai mengekspresikan kebutuhan dan keinginan melalui bahasa tubuh dan tangisan. Jadi dari tahap perkembangan emosi dari bayi ke balita dari 0 sampai 2 tahun ini, nah itu juga biasa disebut dengan respon refleksif atau reaksi emosional awal yang bersifat refleks, yaitu seperti menangis atau tertawa. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu mereka hanya mengenal tentang kebahagiaan, kesedihan, dan juga ketakutan. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu masa prasekolah dari umur 3 sampai 5 tahun. Nah, yaitu dari umur 3 sampai 5 tahun ini, yaitu seperti penyempurnaan kemampuan komunikasi verbal, memungkinkan ekspresi emosi yang lebih tepat, dan juga munculnya empati dan kemampuan berbagi perasaan dengan teman sebayanya. Ya, dan juga perkembangan kontrol diri yang lebih baik meskipun masih rentan terhadap ledakan emosi. Nah, jadi inilah yang tadi yang sifat-sifatnya dari usia masa prasekolah dari 3 sampai 5 tahun. Nah, jadi dari perkembangan tahap masa prasekolah ini dari umur usia 3 sampai 5 tahun ini, nah itu juga biasa disebut dengan pengenalan dan identifikasi emosi. Jadi, anak-anak ini sudah mau belajar mengenali dan mengidentifikasi emosi pada diri mereka sendiri dan orang lain. Baik, selanjutnya yaitu masa sekolah, yaitu dari usia 6 sampai 11 tahun. Nah, dari masa sekolah 6 sampai 11 tahun ini, nah itu perkembangan mereka yaitu mulai pemahaman tentang nuansa emosi yang telah kompleks seperti kecemburuan, rasa bersalah, dan juga kebanggaan. Dan juga berkembangnya kemampuan untuk memahami dan mengontrol emosi mereka sendiri serta emosi orang lain. Dan juga pengalaman pertama dengan konflik sosial dan bagaimana menangani perbedaan pendapat. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi dari tahap-tahapan dari sifat-sifatnya masa sekolah itu, nah biasa juga disebut dengan pengenalan dan identifikasi emosi. Jadi anak-anak ini mulai belajar mengenali dan mengidentifikasi emosi pada diri mereka sendiri dan juga orang lain. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu dari masa sekolah ke masa remaja, yaitu dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, jadi sifat-sifatnya dari masa remaja ini yaitu fluktuasi emosi yang lebih intens dan sering, terutama karena perubahan fisik dan hormon. Dan juga mencari identitas diri dan eksplorasi emosi yang lebih dalam termasuk cinta dan persahabatan, dan juga peningkatan pengalaman stres dan tekanan dari sekolah, keluarga, dan teman sebayanya. Jadi dari masa remaja ini, nah anak-anak itu bisa pemahaman emosi yang lebih kompleks. Jadi seiring bertambahnya usia, nah anak-anak mampu memahami emosi yang lebih kompleks dan konteks sosial yang lebih dalam dari diri mereka. Nah, baik, jadi tahap selanjutnya yaitu tahap dewasa, yaitu dari umur 19 tahun sampai 30 tahun atau biasa disebut dengan dewasa muda. Nah, jadi dari sifat-sifat dewasa muda ini, itu yang pertama stabilisasi emosi seiring dengan
peningkatan kematangan dan juga perkembangan hidup atau pengalaman hidup, dan juga pembentukan hubungan intim yang lebih erat atau lebih mendalam, dan pertimbangan tentang tanggung jawab dan juga pribadi, dan juga pencarian makna hidup dan tujuan serta pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai pribadi. Nah, jadi dari tahap dewasa ini, nah juga dia itu biasa juga sifat-sifat itu setiap individu bisa mengalami tahapan ini dengan kecepatan yang berbeda, dan juga pengalaman perkembangan emosional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, budaya, dan pengalaman pribadi. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saudari Sri Wahyu Nadia. Semoga dapat dipahami dengan mudah, yang dimana ternyata perkembangan emosi dari bayi sampai dewasa ini beda-beda ya tahapannya. Oke, kita melangkah ke materi terakhir, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi dan juga peran guru atau peran pendidik dalam perkembangan emosinya siswa atau peserta didik. Baik, dengan itu saya undang saudara Muhammad Afrian untuk memaparkan materinya. Dengan hormat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you the opportunity. And pada kesempatan kali ini saya akan membacakan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik dan peran guru dalam perkembangan emosi peserta didik. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, pertama itu faktor gen dan biologis. Mungkin tidak asing kita dengar sebuah pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, sama halnya dengan faktor ini. Sifat, sikap, karakteristik, bahkan emosi dari seorang anak itu tercermin dari kedua orang tuanya, apakah salah satu atau keduanya. Dan hal ini lumrah bagi sebagian keluarga di luar sana. Kemudian faktor lingkungan keluarga, hubungan baik dalam keluarga dan bagaimana pola asuh dalam keluarga itu merupakan faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan emosi seorang anak. Seorang anak yang masih dalam pantauan, yang masih dalam bimbingan itu pasti akan meniru orang-orang yang dia percaya dalam keluarga, ya kedua orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya atau orang-orang terdekatnya. Bagaimana kedua orang tua ini menyikapi sebuah konflik atau apapun itu dengan bijak atau marah-marah, ya anaknya pasti akan menirunya. Demikian pula di sekolah sebagai rumah kedua dan dalam lingkungan sekolah, ya dalam pantauan guru. Sama halnya dengan orang tua, guru juga berperan penting dalam perkembangan emosi seorang anak ketika merespon sebuah konflik, apakah dengan bijak, ataukah dengan marah-marah. Ya, seorang anak yang masih dalam bimbingan dan pantauan pasti akan menirunya bagaimana orang-orang yang dipercaya ini menyikapi sebuah konflik tersebut. Kemudian faktor budaya dan nilai-nilai sosial. Sebagai makhluk sosial pasti kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Nah, seorang anak yang sering berinteraksi dengan sesama temannya atau orang lain, lambat laun akan meningkatkan kemampuannya dalam memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dengannya. Kemudian faktor budaya atau kebiasaan juga mempengaruhi pola pikir dan kemudian berimbas kepada perkembangan emosi seseorang. Kemudian faktor pengalaman pribadi, trauma terhadap sesuatu seperti kegagalan dan sebagainya juga mempengaruhi perkembangan emosi. Kemudian pemahaman dan pengalaman terhadap emosi dapat berkembang melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu faktor teknologi dan media sosial.
Ya, sering kita jumpai seorang anak yang berkata kasar ketika sedang bermain game. Ya, ini merupakan ini merupakan bentuk ketidakadanya pengawasan, ketidakadanya kepedulian, dan tidak adanya kebijakan dalam penggunaan media sosial dan teknologi kepada seorang anak. Ya, alhasil dampaknya ya seorang anak yang sering terkena cyberbullying di media sosial itu mengakibatkan mereka mental down, akhirnya terganggu psikisnya, dan ini merupakan akan menghambat perkembangan emosi dari seorang anak itu. Nah, kemudian peran guru dalam perkembangan emosi peserta didik, yaitu guru sebagai model atau contoh yang akan diikuti oleh peserta didik ketika mengenali, mengelola, dan mengekspresikan sebuah emosi. Kemudian guru disarankan atau bahkan diwajibkan untuk menciptakan lingkungan yang dimana peserta didik dapat dengan bebas untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian guru itu harus peka terhadap kebutuhan emosional peserta didik dan selalu memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, guru dan orang tua harus bekerja sama dalam memantau dan mendukung setiap perubahan dan perkembangan emosi dari peserta didik itu sendiri. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi singkat dari saudara Muhammad Afrian. Semoga dapat dipahami dengan mudah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan emosi seseorang. Baik teman-teman, Prof dan Mem, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kelompok saya dan teman-teman saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya mohon maaf jika saya dan teman-teman saya ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama presentasi. Minta maaf sebesar-besarnya karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Baik teman-teman. Nah, jadi sebagai kesimpulan teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal bahwasanya pendidikan emosi merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena kenapa? Karena perkembangan emosi tidak hanya membantu seorang untuk mengelola emosi mereka, namun juga membantu mereka untuk mengenali diri mereka sendiri dan pastinya membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Baik teman-teman, dalam mengakhiri presentasi kali ini, mari kita ingat bahwa ternyata pada pendidikan emosi bukan hanya sekedar tambahan dalam kurikulum, tapi investasi berharga untuk masa depan peserta didik. Dengan memberikan perhatian yang cukup pada pendidikan emosi, kita sebagai pendidik dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial, mengelola stres, meningkatkan kesehatan mental, dan pastinya membentuk hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Baik teman-teman, karena pastinya kita adalah calon pendidik masa depan. Jadi mari kita bersama-sama mendorong pendidikan emosi sebagai bagian integral dalam pendidikan kita. Dengan itu, kita dapat menciptakan generasi yang kuat secara emosional, siap menghadapi tantangan dunia yang kompleks. Demikian dari saya Fitri Fauzia sebagai moderator, mohon undur diri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof dan Mem, Profesor Haryanto dan Mem Geminasti yang telah membimbing kami dalam menyusun presentasi kali ini. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada teman kelompok saya, yaitu Sri Wahyu Nadia dan juga Afrian, yang telah membantu saya, yang telah berkontribusi besar dalam pembentukan PPT dan presentasi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.